Ada apa dengan kita, Taehyung? Ada apa? Kau mencintaiku kan? Begitupun aku. Tersentak kala Yen melepaskan genggaman Taehyung pada tangannya. Kau salah, Tae. Cinta? Kita tidak saling mencintai. Aku sudah menganggapmu sebagai saudaraku semenjak Om Makim menganggapku anak kandungnya. Begitupun kau. Kau menyayangiku seperti saudarimu sendiri, bukan? Ini bukan cinta. Kau mencoba membohongi dirimu sendiri? Kenapa? Memalingkan wajah tak ingin menatap Taehyung. Tatap mataku dan katakan jika kau tidak mencintaiku, Yen. Huang Yen menatap kedua mata Taehyung. Kita tidak pernah saling mencintai, Tae. Kita? Kau mencoba mempermainkan kata-kataku? Mencengkeram kedua bahu Yen. Katakan jika kau tak mencintaiku. Katakan. Menatap mata Taehyung dalam. Aku tidak mencintaimu, Tae. Ucapnya membuat Taehyung perlahan melepaskan cengkeramannya pada bahu Yen. Bohong. Taehyung tahu wanita itu bohong. Semua terlihat jelas di matanya. Tapi kenapa? Kenapa Yen membohongi dirinya sendiri? Dengan mata yang memerah, menahan amarah serta kecewa, pria bermarga Kim itu menarik nafas dalam, menatap wanita yang di hadapannya sejenak, dan mulai melangkahkan kaki pergi. Tae, panggilnya tak terdengar dengan tangan sedikit terangkat ingin menghentikan pria itu, namun seperdetik kemudian ia sadar bahwa menurutnya ini yang terbaik. Ya Tuan Huang, saya mengerti. Tae, ucapnya kala melihat Taehyung berjalan begitu cepat melewati Tuan Huang dan Nyonya Kim yang duduk di sofa. Kim Taehyung, teriaknya tapi tak diperdulikan Taehyung. Apa yang terjadi? Di mana Yen? Melihat arah belakang. Tuan Huang, sebaiknya saya menyusul Taehyung. Saya permisi. Ucapnya langsung berlari menyusul anaknya. Tuan Huang yang masih bingung seperdetik kemudian menoleh kala mendengar. Apa? Di mana Om Makim? Tersenyum. Oh, dia baru saja pergi. Ucapan yang membuat senyum Yen perlahan memudar, kemudian meremas tangannya dengan kepala tertunduk, membuat Tuan Huang perlahan mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Memegang bahu Yen membuat Yen perlahan mengangkat kepalanya menatap sang ayah dengan mata yang berkaca-kaca. Apa? Ini keputusan yang tepat, bukan? Tak sanggup menatap wajah putrinya yang menangis seperti itu, membuat Tuan Huang langsung membawa Yen ke pelukannya.
Pria bermarga Kim itu terlihat begitu kacau. Ruangan yang begitu berisik serta gelas kecil yang berisikan minuman keras itu tak henti ia teguk. Itu akan menjadi candunya malam ini. Di sisi lain, wanita bermarga Huang itu hanya bisa menatap layar ponsel yang bertuliskan nama pewaris tunggal keluarga Kim itu. YN tak henti menitikkan buliran bening, kala kembali teringat setiap bait kata yang ia lontarkan. Tak bermaksud menyakiti, namun kenapa kini terbesit sedikit rasa bersalah di hatinya. Andai semuanya tidak terjadi padaku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Tay. Lima hari kemudian. Kau baru pulang? Ucapnya kala tak sengaja melihat Taehyung menaiki tangga, tapi Taehyung tak menghiraukan ibunya. Ya, selama 5 hari ini perubahan yang begitu drastis pada Taehyung membuat sang ibu merasa sedikit frustasi. Taehyung hanya mengurung dirinya di kamar, dan ketika langit mulai gelap, pria itu akan pergi dari rumah dan baru akan kembali saat terbit fajar. Tidak lupa dengan bau alkohol yang belakangan ini sudah menjadi parfumnya. Oma ingin bicara. Diam dan terus melangkah dalam keadaan setengah sadar karena mabuk. Taehyung ah. Kim Taehyung. Suara yang meninggi membuat Taehyung yang tadinya hendak membuka knop pintu langsung berhenti dan perlahan memutar badannya untuk menatap sang ibu. Apa aku sudah tidak menganggap Oma lagi? Ada apa denganmu? Memijit pelipisnya. Aku lelah, aku ingin istirahat, Oma. Nyonya Kim mencoba kembali mengatur emosinya yang sudah memuncak. Ia menatap putranya itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tak pernah terfikir olehnya jika anaknya itu akan jatuh sedalam itu pada gadis yang dulunya bahkan tidak ia kenal. Kenapa takdir selalu mempermainkan kedua insan itu? Langkahnya perlahan mendekat. Ia usap kepala itu dengan lembut, seakan memberi kekuatan membuat Taehyung menatap kedua mata sang ibu yang sudah ikut membendung buliran bening itu. Bukan seperti ini caranya, Tae. Bukan seperti ini. Seharusnya kau meyakinkan Yen bahwa kau sangat menginginkannya, bukan malah bersikap yang membuatmu terlihat bodoh seperti ini, nak. Meyakinkannya seperti apa lagi, Oma? Apa semua yang kulakukan selama ini tak cukup untuk membuktikan bahwa aku sangat mencintainya? Kau tahu sendiri apa yang sudah dialaminya, Taehyung.
Dia pasti merasa tak pantas untukmu. Ibu berbicara seperti ini karena Tuan Hong sendiri yang mengatakannya. Itu tak bisa dijadikan alasan, Oma. Apa dia tidak melihat bahwa aku tulus menerimanya dengan apa adanya? Kenapa YN hanya mementingkan ego dan rasa sakitnya saja? Mudah bagimu mengatakannya karena bukan dirimu yang mengalami semuanya, Taehyung. Jauh dari semua yang kau pikirkan, tidak akan mengubah fakta bahwa ia melakukan ini semua karena dia ingin kau bahagia. Tapi kebahagiaanku ada padanya. Suara yang meninggi membuat Nyonya Kim tak bisa berkata-kata lagi. Mengatur nafas sambil memijit pelipisnya. Maaf, Oma. Kata terakhir sebelum akhirnya pria itu kembali melangkah masuk ke kamarnya, membuat Nyonya Kim hanya bisa menatap pintu kamar itu dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. YN, panggilnya membuat YN yang sedang merajut di atas kasur menoleh. Ada apa-apa? Berjalan mendekat dan duduk di samping YN. Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Menatap ponsel yang berada di atas nakas tak jauh dari tempat tidur. Ah, ponselku mati, Ayah. Aku lupa mencasnya. Kenapa? Oh, tadi ada telepon dari Nyonya Kim. Oma Kim mengangguk. Ah, YN senyum bahagia. Oma memeluk Nyonya Kim, melepaskan pelukan. Bagaimana kabarmu? Tersenyum. Baik, Oma. Aku sangat merindukan Oma. Kembali Nyonya Kim sejenak. Terima kasih kau sudah mau datang. Tersenyum. Oma, di mana obat pereda? Terpotong kala tatapannya menemukan sosok wanita yang sangat ia kenal. Kau sudah bangun? Lihatlah siapa yang datang. Ucapnya sambil tersenyum membuat Taehyung menatap sang ibu sejenak dan kembali menatap wanita yang bermarga Huang itu. Tersenyum tipis ke arah Taehyung. Tanpa mengucap satu kata pun, Taehyung berbalik dan melangkah meninggalkan tempat itu membuat senyum YN perlahan memudar.
kenapa rasanya seperti ini. Tidak, aku pantas diabaikan, Yen. Bukankah ini yang kau mau, batinnya? Yen? Oh, tersadar dari lamunannya. Ya, ada apa, Oma? Aja, Oma akan menunjukkan barang-barang yang akan kita sumbangkan ke panti. Ah, iya, tersenyum. Waktu terus berlalu, percakapan antara Yen dan Nyonya Kim pun terus berlanjut mengenai apa saja yang kurang dan apa saja yang anak-anak panti itu butuhkan. Ya, selama ini, di balik profesi Tuan Kim yang juga seorang mafia, hingga kini sang anak tunggal bernama Kim Tae-hyung itu juga mengikuti jejak ayahnya. Nyonya Kim adalah orang yang bertindak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia selalu menyumbangkan sebagian hartanya untuk anak-anak panti. Hanya saja bedanya sekarang, dia sudah mempunyai YN yang bisa diajak tukar pikiran tentang kegiatannya yang satu ini. Jadi nanti kita tinggal belanja kebutuhan pangan mereka. Ya, Oma. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Oma. Oma sudah mau mengajakku berkegiatan seperti ini. Jujur saja, di rumah aku tidak punya kegiatan apapun selain menyulam dan merajut. Aku sangat bosan. Ingin bekerja, tapi ayah belum memperbolehkannya. Menghela nafas. Ya, ibu tahu kau pasti akan sangat senang melakukan hal ini. Makanya ibu mengajakmu. Ibu bersyukur sekarang ibu punya anak perempuan. Karena kita mempunyai banyak kesamaan. Karena kalau dengan Taehyung, kepala ibu bisa pecah menghadapi pendapat ibu dan dia yang selalu berbeda. Kau tahu? Tertawa. Maaf mengganggu, Nyonya. Makan siang sudah siap. Mengganggu? Ayo, kita makan dulu. Mengganggu dan tersenyum. Langkah YN sontak memelan kala melihat Taehyung yang sudah berada di meja makan. Pasti akan terasa sangat canggung, pikirnya. YN, kenapa berdiri saja? Duduklah. Ah, iya Oma. Aku pergi dulu. Oh, mau kemana? Aku ada janji, Oma. Benarkah? Padahal Oma mau minta tolong untuk mengantarkan Oma dan Ian berbelanja kebutuhan panti. Aku tidak bisa, di sini banyak sopir. Oma bisa pergi dengan mereka, bukan? Aku pergi, hendak kembali melangkah. Tunggu.
Kalau begitu ya, En, kau ikut saja dengan Taehyung ya. Nanti kalau urusan Taehyung sudah selesai, kalian bisa pergi berbelanja, bukan? Oh, tidak bisa, Oma. Kenapa tidak bisa? Janji apa yang membuat Ian tidak bisa ikut, ah? Oma nanti juga akan mengurus kebutuhan panti yang lain. Oma hanya minta tolong hal sepele seperti ini kau tak bisa? Oma, tidak apa-apa. Biarkan saja Taehyung pergi. Nanti aku yang akan pergi sendiri dengan sopir kalau Oma ada urusan lain. Taehyung ah, menatap Ian yang hanya menunduk sambil mengaduk makanannya. Menghela nafas. Aku tunggu di depan. Menatap Taehyung yang melangkah pergi dan beralih ke Yeon dengan senyuman. Habiskan makananmu. Tersenyum tipis sambil mengangguk. Hanya ada keheningan di mobil itu. Walaupun sesekali Yeon mencuri pandang pada Taehyung, tapi pria itu tak mau menatapnya sedikit pun. Tae, kita mau kemana dulu? Diam dan tetap fokus menyetir. Yeon meremas kedua tangannya kala tak mendapat respon apapun dari Taehyung. Mungkin mulai sekarang, ia harus belajar membiasakan diri untuk menerima bahwa kedepannya Taehyung akan bersikap seperti ini padanya. Yeon berjalan mengekori Taehyung. Sedari tadi, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, kenapa mereka ke bandara? Apa Taehyung ingin menjemput seseorang? Tapi siapa? Klien? Atau siapa? Ah, teriakan itu terdengar kala Yeon tak sengaja menabrak punggung kekar Taehyung di saat pria itu menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Menoleh ke belakang sejenak. Maaf. Sejenak setelah mereka menunggu beberapa saat, Taehyung melambaikan tangannya membuat atensi Yeon pun mengikuti tatapan Taehyung. Cantik, seksi, berwibawa. Itulah yang pertama kali Yeon tangkap dari wanita yang tersenyum manis ke arah Taehyung itu. Yeon menatap penampilannya sendiri kala Taehyung dan wanita itu berpelukan di depannya. Bagaimana kabarmu, Tae? Kau bisa lihat sendiri, aku sangat baik. Tersenyum. Mengangguk sambil tersenyum yang kemudian menoleh ke arah Yeon. Siapa dia, Tae? Tanyanya membuat Taehyung menoleh ke arah Yeon. Ah, annyeonghaseyo, Yeon imnida. Tersenyum.
Ah, iya, aku Iren, tersenyum. Bisa kita berangkat sekarang? Mengangguk. Langkah Yean memelan, menatap dua orang yang berjalan berdampingan di depannya. Meski banyak pertanyaan yang muncul bertubi-tubi di benaknya, yang ia yakini hanyalah wanita itu terlihat cocok dan pantas bersama Taehyung. Langkah Yean terhenti kala Taehyung membukakan pintu mobil depan pada wanita itu, membuatnya tak sadar jika Taehyung dan Iren sudah berada di dalam mobil. Seperdetik kemudian, Yean tersentak kaget kala klakson mobil berbunyi mengisyaratkan Yean mau masuk atau tidak. Maaf, ucapnya dan dengan cepat beranjak masuk mobil. Mobil yang tadinya hanya ada keheningan kini dipenuhi dengan suara perbincangan, dan sesekali gelak tawa membuat Ian benar-benar merasa kehadirannya di sana hanya menjadi nyamuk. Menatap kaca mobil yang menampakkan Ian yang hanya dia menunduk di bangku belakang. Iren, bisakah kita pergi sebentar? Karena Ian ikut denganku disuruh ibu membeli beberapa barang. Setelah itu kita akan mengantarnya pulang. Kau tak apa? Tidak apa-apa, tersenyum. Menatap keluar jendela kala mobil sudah berhenti. Kau bisa turun mencari barangnya sendiri. Aku dan Iren akan menunggu di mobil. Oh, iya, bisa. Melihat jam tangan. Kenapa Ian lama sekali, batinnya. Suara yang membuat Taehyung menoleh ke Iren, yang ternyata mencoba membuka minuman tapi minuman itu mengenai bajunya. Kau tak apa? Awas rambutmu. Tae, tolong pegang ini sebentar. Taehyung ah, teriaknya kala minuman itu juga malah menumpahi baju Taehyung. Dengan cepat mengambil tisu dan membantu Taehyung membersihkan bajunya. Langkahnya kembali terhenti. Terasa sesuatu yang besar menghantam dadanya yang menimbulkan rasa sesak. Buliran bening ikut membendung kala atensi itu melihat kegiatan Taehyung dan Iren yang terlihat sedang berciuman. Apa Taehyung benar-benar sudah menghapus perasaannya secepat itu? Atau memang selama ini Taehyung tak pernah mencintainya? Menepis semua yang ada di benaknya dan langsung menghapus air mata sebelum akhirnya Yean melanjutkan langkahnya. Suara pintu mobil yang terbuka berhasil membuat Taehyung dan Iren tersentak kaget dan tersadar jika Yean sudah kembali, yang membuat keduanya kembali ke posisi masing-masing. Apa semua barangnya sudah dapat? Mengangguk. Menjalankan
turunkan mobil. Katakan pada ibu kalau aku masih ada urusan. Baiklah, ucapnya sebelum akhirnya turun dari mobil. Di mana Om Hakim? Tanyanya pada salah satu pelayan. Oma? Ya, sudah pulang? Ucapnya sambil terus merapikan barang-barang untuk panti. Berjalan masuk dengan tangan dipenuhi barang keperluan yang tadi ia beli. Ya, di mana Taehyung? Tolong bilang padanya Oma mau minta tolong untuk dia menghubungi ibu panti bahwa kita akan datang besok pagi. Menaruh barang-barang pegangannya. Oma, Taehyung hanya mengantarkanku pulang. Katanya dia masih ada urusan. Benarkah? Ya sudahlah. Akhirnya selesai. Ternyata melelahkan juga ya Oma. Aku salut Oma bisa melakukan ini sendiri setiap bulannya. Nice. Ini terasa lebih ringan karena kau sudah membantu Oma. Tersenyum. Oh ya, Ian, kau menginap kan? Oh, tidak. Aku sebentar lagi pulang, Oma. Besok pagi-pagi sekali aku akan kesini lagi. Weo, itu akan sangat melelahkan. Menginap saja, nanti biar Oma yang menelpon apamu ya. Oh, ayolah sayang. Ini juga rumahmu. Ayahmu juga tidak akan marah, Baiklah, Oma. Tersenyum. Tuan, maaf, ucapnya melihat Taehyung hendak masuk ke kamar. Kenapa? Begini. Nona Yen dari tadi menanyakan kepulangan Tuan. Sepertinya dia menunggu Tuan. Tapi sekarang dia tertidur di meja makan. Saya tidak berani membangunkannya. Ingin memberitahu Nyonya Besar, tapi Nyonya Besar sepertinya juga sudah beristirahat. Baiklah. Menatap wajah Yen yang tertidur dan beralih melihat jam tangan. Menungguku sampai jam segini? Menghela nafas. Membaringkan Yen dengan sangat hati-hati. Tae. Suara yang membuat Taehyung menghentikan aktivitasnya dan menatap wajah Yen yang terlihat masih terlelap. Apa Yen mengigau?
같아. 잠에서 깨어 다시 뛰기 시작한 심장이 멈추지를 않았어. 널 갖지 못하면 죽을 것만 같은데 왜 이렇게 난 부족한 게 많은지. 너만을 위해서 살아왔던 내 삶이 초라해 미칠 것만 같아. 하늘은 왜 나에게 너를 알게 해. 견딜 수 없는 아픔 주는지. 영혼까지 바칠게 할 수만 있다면 너의 가슴으로 가는 길. 그날이 있을까 매일 밤 내 꿈처럼 네가 나에게 사랑한단 말하는 날이 있을까 그런 너를 안고서 죽을 만큼 사랑한단 말하는. 왜 나에게 너를 알게 해. 견딜 수 없는 아픔 주는지. 영혼까지 바칠게 할 수만 있다면 너의 가슴으로 가는 길. 아무 생각도 없어. 온종일 숨쉬는 것도 힘들어. no. 이 넓은 세상에 나를 웃게 할 수 있는 건 오직 너의 사랑뿐이야. 가르쳐줄 수 없겠니. 너의 가슴으로 가는 길. Only the way to you. Setelah berebutan 아주 가끔 고개를 들어 하늘을 봐. 텅 빈 거리를 홀로 서서는 나는 혼자. 어둠이 난 다시 꿈꿔 하늘을 걸어서 너에게 다가가 내게 기대 나를 안아줘. 맘을 열고 하늘을 봐. 가슴 속에 너를 담아두고 masih ada
손을 들어 하늘을 가려도 하나 감출 수 없는 것처럼 널 사랑하는 내 마음도 가릴 순 없어. 널 사랑해. 사랑 위에 숨은 이별이 올까봐 겁이 난 널 놓진 않을게. 널 품은 내 사랑을 후회 없이 지키며 살아갈게. 태양을 가린 어둠이 와 때론 우리 앞길을 막아서도 괜찮아. 내 사랑의 힘으로 널 비출게. 아무 걱정하지 마. 너를 사랑해서 너무 사랑해서 내 숨이 다한데도 다시 너를 잃지는 않아. 이 세상 끝에서라도 네가 그리워서 너무 그리워서 운명이 날 잡아도 내 사랑 뺏기진 않을 거야. 너는 내 삶의 이유니까. 지난 상처들을 내게 맡겨두고 이제 네 행복을 찾아가. 네 걸음이 무거워 멈춰설 때 내가 도와줄 테니